Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU Perwakilan Batam telah merilis 10 ton daging sapi beku per hari di Kota Batam ilegal. Data tersebut didapat dari Dinas KP2K Kota Batam. Dalam media gathering beberapa waktu lalu, Ketua KPPU Batam Lukman Sungkar mengatakan ada 3 perusahaan impor daging beku di Kota Batam, yakni PT Dewi Kartika Inti, PT Karisma Karya Kartika, dan PT Batam Frozen Food. Ton itu setara dengan 96 ekor kalau dikalkulasikan ya. Ini dari data ini dari Dinas KP2K Kota Batam. Tapi yang bisa disuplai, artinya kita tanya itu tiap hari RPH potong berapa? Antara maksimal 3. Nah, sisanya dari mana? Dari daging beku. Nah, ketika kita kalkulasikan antara kebutuhan dan suplai yang resmi nih ya, yang dari daging segar dan daging beku itu terjadi selisih, bisa sampai 10,57 ton per hari. Pertanyaannya dari mana ini daging? Nah, itu bisa kami katakan bahwa ini daging ilegal. Nah, bahwa itu peraturannya bahwa untuk daging-daging itu impor, baik untuk daging segar nanti dalam bentuk sapi, itu melalui feedlotter yang ada di Pulau Jawa. Nah, untuk daging beku itu bisa dilakukan oleh importir. Nah, tapi dia suplainya dilakukan oleh 3 perusahaan yang ada nih yang aktif. Nah, ini datanya lagi-lagi dari Dinas KP2K, dari PT Dewi Kartika, PT Karisma, dan Batam Frozen Food. Sementara itu Raihan, seorang penjual daging es di Pasar Menggalegenda Batam Center mengatakan, daging es yang ia dapat berasal dari 3 perusahaan, yakni PT Dewi Kartika, PT Alana, dan PT Dewi Niaga. Setiap hari, ia menjual sekitar 50-80 kg daging es dari 3 perusahaan tersebut. Raihan mengaku tidak mengetahui jika daging beku yang ia jual dari PT Alana dan Dewi Niaga adalah ilegal. Raihan hanya tahu jika daging yang ia jual berasal dari Australia. 85 kilo. Daging ini dari mana sih, Bang? Dagingnya? Australia. Nah, ini abang Australia. Hah? Australia. Dari Australia. Berapa biasanya abang habisin satu hari daging ini, Bang? Jual? Berapa biasanya habisin dagingnya? Sini ya. Berapa kilo, Abang? 80 kiloan lah. 50 kilo sehari? Ya. Ada pernah ini nggak kekurangan gitu 50? Memang 50 kilo sehari aja atau gimana? Nggak jelas, nggak tetap. Oh, nggak tetap. Cuma rata-rata 50 kilo. Seorang warga bernama Dedeh mengaku tidak mengetahui daging ilegal beredar di Batam. Legalitas daging sapi beku sepertinya tidak menjadi hal penting bagi Dedeh, meskipun tidak terjamin kesehatannya. Dedeh bahkan lebih memilih mengkonsumsi daging es impor ketimbang daging segar. Segar lainnya gitu. Taunya daging aja gitu ya. Tapi Ibu biasanya konsumsi yang es atau yang segar? Nah, kalaupun kejangkau yang segar lebih bagus. Emang sekarang berapa Ini sih, Bu? kejangkaunya kan yang es 85. 45. Kalau yang segar Yang segar 12. 120. Jadi Ibu beli yang terjangkau aja. Iya. Kalau dari rasa beda atau sama, Bu? Rasa lain. Yang enak yang mana? Lebih gurih yang segar. Oh gitu. Kadang di sini kan yang segar pun enggak segar pagi dipotong dijual. Enggak kan ini tetap aja kena es juga. Lain dengan kalau ini mah es kuat bulan-bulan kan sampai ngebalok gitu. Daging Alana diketahui berasal dari India. Daging ini ditengarai mengandung bakteri penyebab penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebab India belum resmi terdaftar sebagai negara asal impor karena dagingnya belum bebas PMK. Nureka Devi, Muhammad Zadi, Kilas 7 menginformasikan.